Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mungkin untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Mungkin ke kelasnya bisa bimbing doa? Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, baik. Saya mengabsen kalian dulu ya. Ya, Pak. Langsung saja, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Oke. Boleh dibaca sama-sama? Baik, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apa dampak jajanan instan bagi siswa? Ada yang bisa? Dampaknya, Pak? Iya. Dampak positif atau negatif? Dampak negatif. Siswa biasa sakit. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar menulis teks eksposisi dari hasil penelitian. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian lagi, ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Saya, Pak. Oke, silakan. Teks eksposisi adalah suatu informasi yang fakta. Oke, terima kasih. Berikan dulu apresiasi. Oke, silakan. Jadi menurut saya, Pak, teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide atau pendapat secara logis. Oke, beri apresiasi dulu. Oke, jadi teks eksposisi itu adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan atau menguraikan atau memaparkan informasi secara logis dan sistematis agar pembaca memperoleh pemahaman atau pengetahuan baru tentang suatu topik. Nah, adapun struktur teks eksposisi, ada yang tahu apa saja struktur teks eksposisi? Oke, silakan. Ada 3, Pak. Yang pertama itu tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir itu penegasan ulang. Oke, terima kasih. Beri apresiasi dulu. Baik, struktur teks eksposisi itu adalah 3. Nah, yang pertama tadi yang disebutkan tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis ini biasa di bagian pembuka yang berisi topik atau isu yang dibahas dan pandangan atau pendapat penulis secara umum. Nah, yang kedua argumentasi atau alasan dan fakta pendukung. Nah, argumentasi ini biasa di bagian alasan, data, fakta atau contoh yang mendukung tesis dan dapat terdiri dari beberapa paragraf. Nah, yang ketiga penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, penegasan ulang atau kesimpulan ini biasa dibagi di bagian penguatan kembali pendapat awal di tesis tadi dan ringkasan atau ajakan. Pak, contohnya argumentasi yang paling pertama data fakta dan apa itu? tesis. Apa? Itu yang paling pertama, Pak. Tesis. Bukan argumentasi, tapi yang intinya yang pertama. Alat buktinya yang pertama. Iya, ada data fakta. Nah, jadi isinya sebagai misal seperti tadi contoh yang saya kasih lihat dampak jajanan instan. Nah, jadi intinya itu inti darinya. Inti teksnya, isinya. Oh, yang lain apa? Oke? Iya. Jadi hari ini saya akan
memberikan tugas kepada kalian. Sebelum itu saya membagi kelompok dulu. Mungkin 2 kelompok saja. Iya, Pak. Jadi kelompok 1 itu di depan dan kelompok 2 itu di belakang. Iya, Pak. Sebelum itu saya membagi tugasnya. Udah ini doa semua gitu. Iya, Pak. Kurang semangat. Belum Vicky makan, Pak. Tidak ada juga pendarat yang mengantuk. Astagfirullah. Bagaimana kalau kita games dulu? Iya, Pak. Oke, semua berdiri dulu. Oke, jadi games kali ini lu itu ikuti apa yang dilihat, jangan ikuti apa yang didengar. Oke? Contoh dulu. Oke. Jika saya pegang telinga, tapi saya bilang mulut, pegang telinga. Oke. Oke? Oke, Ada bersama-sama. sanksinya kalau yang salah, Pak. Yang salah. Oke. Kita mulai percobaan pertama. Telinga. Salah. Sudah, Pak, tadi. Lakukan apa yang Iya. apa yang iya. Apa yang diminta? Ayo. Percobaan kedua ya. Siku. Alis. Mata. Oke, sudah fokus semua. Oke, boleh duduk semua. Jadi tugasnya hari ini cari judul atau tema hasil penelitian lalu dibuat menjadi teks eksposisi. Oh ya, Pak. Oke? Yes. Sebelum itu saya akan membagikan gambar kerja dulu. Pak mengantuk. Sudah bisa di SPG mengantuk terus. Itu yang saya bagikan contoh teks eksposisi dari hasil penelitian. Oh, berarti cari ini aja. Jadi yang nomor 2 itu Kak. Buat seperti itu, tapi cari dulu judul atau tema seperti tadi. Oh iya, nanti Pak. Seperti contoh yang begini cari. Baru dibuat jadi teks eksposisi. Nah, setelah selesai, saya minta perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan teman-temannya. Ya, Pak. Oke? Satu orang saja. Oke, saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerja. Jika ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti, silakan bertanya kepada Bapak. Paling lecet. Bagaimana? Kelompok 2? Paham? Kelompok 1? Kenapa tidak dikerjain? Oh, selesai. Iya, Pak. Ditulis ya, ditaruh di belakang kertas saja. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? 2 menit lagi, Pak. Sabar, Pak.
Oke, waktunya tinggal 2 menit. Bisa tambah waktu Pak? 3 lagi yang Pak. Iya Pak. Oke, boleh. Jadi 5 menit sama. oke. Susah sekali Kak? Tidak Pak, cuma teknisnya Pak. Oh. Teknisnya Pak, kan satu teks ini Pak. Bagaimana? Sudah sampai mana? Di bagian dokumentasi. Kalau satu? Pak. Sudah di bagian itu tinggal menulis tadi. Sudah tadi itu bagian kita itu sudah. Saya kedua. Makanya ada video lagi. Selesai Pak. Oke, sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Bagaimana kalau berdua? Sudah Pak. Itu contohnya. Sudah Pak. Bagaimana kelompok dua? Belum selesai Pak. Oke, kelompok satu bisa naik Naik kemana Pak? ke depan. Mau tidur dari Pak? Pak tidur dari Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya membacakan hasil analisis dari kelompok 1. Oke. Nah, pertanyaannya itu setelah membaca contoh di atas, kerjakanlah tulis dua ini. Yang ini. Nah, contohnya itu, jawaban itu judulnya manfaat membaca buku. Yang pertama itu tesis, membaca buku memiliki banyak manfaat bagi perkembangan diri seseorang, baik dari segi intelektual maupun emosional. Terus yang kedua itu argumentasi. Pertama, membaca buku dapat meningkatkan pengetahuan. Setiap buku menyajikan informasi baru yang dapat memperluas wawasan pembaca. Kedua, membaca buku juga melatih kemampuan berpikir kritis dan imajinatif. Ketiga, buku dapat menjadi sarana hiburan yang menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Terus, yang terakhir tadi, penegasan ulang. Dengan berbagai manfaat tersebut, membaca buku sebaiknya menjadi kebiasaan yang terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Mereka sudah belajar bagaimana kalkulasi. Oke. Bagaimana? Kelompok dua? Sudah Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, boleh naik. Oke, baik.
terhadap konsentrasi belajar siswa di kelas. Nah, teks eksposisi itu sarapan pagi sehat dan teratur, pengaruh positif terhadap konsentrasi belajar siswa. Kebiasaan ini memberikan energi yang dibutuhkan untuk memulai hari belajar dengan baik. Argumentasinya itu hasil penelitian terhadap 35 siswa kelas 5 menunjukkan bahwa siswa yang sarapan sebelum ke sekolah mampu lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Penegasan ulangnya itu sarapan pagi terbukti memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar. Oleh karena itu siswa dianjurkan untuk membiasakan diri sarapan setiap hari agar mampu belajar secara maksimal di sekolah. Oke. Terima kasih. Jadi apresiasi untuk baik, jadi ciri-ciri teks eksposisi bersifat informatif dan objektif atau tidak memihak dan berdasarkan fakta. Kedua, mengandung pendapat atau argumen yang didukung data. Ketiga, struktur logis dan sistematis, biasanya terdiri atas 3 tadi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Berhubung waktunya sudah mau hampir habis, sudah hampir selesai, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kalian dapat tentang materi kita tadi? Struktur dari Boleh siapa? Ada bisa? Kesimpulannya itu apa, Pak? Yang kalian dapat tentang materi tadi? Oke, siapa? Oke, Bapak Yani. Jadi kita bisa tahu struktur teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi. Oke, terima kasih. Beri apresiasi dulu. Sebelum itu, saya minta satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Kesimpulan dari Pak? Ya. Jadi menurut saya teks eksposisi dari kesimpulan itu merupakan teks yang menjadikan informasi berdasarkan data dan fakta ilmiah untuk menjelaskan suatu topik secara objektif dan logis. Gitu, Pak. Oke. Baik, berhubung waktunya sudah habis, saya akan memberikan motivasi sedikit kepada kalian. Belajarlah untuk masa depan. Setiap pembelajaran yang kamu pelajari hari ini akan membantu masa depanmu. Jangan ragu untuk berusaha dan mencapai impianmu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita bertemu di pekan depan lagi. Saya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.